biasanya orang yang udah ngalamin serempetan atau gores di jalan, dua-duanya yang nyerempet ataupun yang diserempet biasanya itu panik. Nah, nggak perlu panik, ya, karena panik itu biasanya nyebabin estimasinya ngaco. Biasanya untuk perbaikannya cuma beberapa ratus ribu, karena ngaco jadi bisa keluar berjuta-juta. Untuk menghindari hal itu, gue bikin video ini, pasti lo nonton videonya sampai habis. Biasanya kalau itu bagian itu nabrak, untuk perbaikan lecetnya dibagi dua kategori. Untuk bengkel-bengkel biasa, bengkel non oven, non spray boot, dan bengkel oven. Kategori harganya dibagi menjadi dua. Biasanya kalau untuk bengkel-bengkel biasa, perbaikan repair bumper depan itu startnya dari Rp300.000. Sedangkan untuk bengkel oven harganya umumnya start dari 700.000 ke atas. Ada juga yang jualan sejuta. Cuma di sini gua ngomongin rata-rata. Berikutnya lagi panel yang runner-up paling banget sering lecet kalau di jalan, yaitu fender depan, spakbor depan kalau kata anak motor. Nah, ini spakbor depan biaya reparasi perbaikannya itu kurang lebih kalau di bengkel-bengkel biasa non oven itu 400 ribuan. Sedangkan di bengkel oven itu variatif dari 700.000, ada yang juga sejutaan, tergantung bengkelnya. Nah, ke belakang biasanya ini berurutan. Bagian pintu belakang biasanya ikut-ikutan. Kalau depannya baret, belakangnya juga ikutan baret. Nah, pintu ini relatif lebih mahal karena panelnya lebih gede. Pintu itu biasa startnya untuk perbaikan cat baret itu di 500 ribuan untuk bengkel non oven. Sedangkan di bengkel oven rata-rata jualnya 1 jutaan untuk reparasi cat. Nah, berikutnya lagi panel yang sering juga kena karena posisinya di bagian tersamping dan terluar, yaitu bagian spion samping kanan kiri. Nah, ini umum banget sering terjadi baret repair karena kalau pepet-pepetan di Jakarta tuh paling kena duluan biasanya spion. Nah, si spion ini biasanya repairnya tuh repair catnya jauh lebih murah. Di bengkel-bengkel non oven itu startnya dari 250.000, sedangkan di bengkel-bengkel oven itu startnya di angka 500 ribuan. Oke, kita beralih ke pintu belakang, itu rata-rata sama. Terus quarter belakang tuh, quarter tuh yang itu, ya, quarter itu fender belakang, yang di atas roda belakang itu namanya quarter atau fender belakang atau spakbor belakang. Nah, itu biasa biaya repairnya kurang lebih sama dengan bagian pintu. Kita loncat lagi ke bagian yang paling belakang. Bentar, biar lebih jelas. Ya, ini dia, kita loncat ke sini. Ini bagian bumper belakang. Bumper belakang tuh biaya repairnya sama dengan bumper depan. Terus bagasi. Nah, ini bagasi yang biasanya tuh agak lebih mahal. Kalau di bengkel-bengkel non oven biasanya bagasi itu startnya dari 500 ribuan. Sedangkan kalau untuk di bengkel oven
yang bener itu sejutaan. Loncat ke atap. Kalau atap yang lecet gitu, just in case aja sih. Cuma atap biasanya jarang terjadi di Jakarta. Atap itu jauh lebih mahal. Biasanya kalau di bengkel non oven itu 700 ribuan, sedangkan di bengkel yang oven rata-rata 2 kalinya yaitu 1 juta, 1,5 jutaan lah lebih. Terus berikutnya lagi ke kap mesin. Ini dia. Ini kap mesin. Kap mesin karena panelnya lebih besar dari panel lain, harganya tuh mirip-mirip dengan harga atap. Di bengkel yang oven itu sekitar 1 juta ke atas, sedangkan di bengkel yang non oven itu sekitar 500 ribuan gitu. Nah itu dia tadi kira-kira estimasi biaya perbaikan panel-panel yang kalau terjadi serempetan di jalan nggak perlu panik karena nonton aja video vlog gue. Tapi harus diingat pastinya setiap bengkel punya standarisasi yang berbeda, walaupun ada bengkel non oven yang memiliki cara kerja lebih detail, mereka biasanya jualannya lebih mahal. Dan begitupun sebaliknya, ada pun bengkel oven yang ternyata kerjanya tidak fokus sama detail, mungkin harganya bisa lebih rendah. Ini cuma sekedar share rata-rata biaya perbaikan. Yang perlu diingat lagi berikutnya, perbaikan tersebut belum termasuk biaya reparasi. Harus diingat bahwa itu adalah perbaikan baret dan penyok ringan. Biasanya kalau penyoknya parah ataupun panelnya hancur renyek itu perlu diganti, dan itu perlu biaya ekstra. Apalagi kalau yang ditabrak mobilnya Lamborghini, pasti biayanya pasti beda. Pastiin lo ikutin terus video vlog gue. Yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah, di like, di subscribe, dan di share videonya. Thanks for watching. Halo.